Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai program kami untuk tugas akhir program linear. Di sini kami menggunakan C++ dan juga pemrograman berbasis web untuk hasil selengkapnya. Di sini jika kita running, saya akan menjelaskan step by step mengenai program. Di sini kami memiliki data bahan makanan, kemudian data bahan, dan menu-menu tersebut terbuat dari bahan apa saja dengan takarannya. Kemudian di sini ada laba dari setiap menunya. Kemudian di sini adalah solusi basis visible awal untuk memulai perhitungan dengan program linear. Nah, di sini sudah tertera semua. Di sini fungsi tujuan sudah minus semua. Kemudian kita akan lanjut masuk ke iterasi pertama. Nah, ini adalah iterasi pertama. Masih ke iterasi ke 0 karena dia belum memulai perhitungan. Nah, di sini kita mengambil yang namanya variabel masuk dan variabel keluar. Nah, variabel masuk ini yang diambil adalah X2, di mana X2 itu merupakan fungsi tujuan dengan nilai terkecil. Yang kita lihat di sini, ini adalah fungsi tujuannya. Nah, di sini nilai terkecilnya adalah X2. Jadi yang lainnya. Maaf, nilai terkecil nil atau dengan kata lain adalah nilai negatif terbesar. Seperti itu. Karena variabel masuk ini tidak akan mengambil nilai yang positif. Apabila positif, maka ini kondisinya sudah optimal, jadi sudah tidak melakukan perhitungan lagi. Nah, di sini kita temukan yang paling besar nilai negatif nilai yang paling negatif, yaitu adalah X2. Kemudian dari X2 tersebut kita cari dengan rasional terkecil. Rasional terkecil itu rasional sendiri adalah luas kanan dibagi dengan variabel masuk. Nah, di sini kita temukan yang terkecil di sini adalah 5. Jadi variabel keluarnya adalah S2. Di S2 ini adalah 5. Variabel keluarnya 5. Sehingga ketika kita melanjutkan iterasi, maka di sini terlihat S2 di sini keluar dan digantikan oleh X2. Kemudian kita lanjutkan iterasi kembali. Nah, di sini terlihat fungsi tujuan di sini masih minus, masih banyak yang minus atau lebih kecil dari 0, sehingga kondisinya masih belum optimal. Nah, di sini kita ambil variabel yang paling negatif sebagai variabel masuk, dan di situ ditemukan X6. Nah, kemudian dari X6 ini dicari rasio terkecil, dan rasio terkecil sendiri ternyata ada di S10, yaitu S10. Nah, untuk fungsi tujuan sementara sendiri adalah 81.250. Ini masih belum selesai. Nah, setelah itu kita lanjut seperti tadi. Nah, di sini kita sudah temukan S10 sudah digantikan dengan
Kemudian kita lanjutkan iterasi lagi, ini masih belum optimal karena masih ada nilai negatif. Nah, di sini juga masih belum optimal. Kemudian kita melanjutkan dengan cara seperti tadi lagi. Di sini juga X7 sebagai variabel masuk dan variabel luarnya adalah S11. Nah, ini juga masih belum optimal karena masih ada nilai minus. Ini juga masih ada nilai minus. Ini kita lanjut terus sampai sudah tidak ada nilai minus. Masih ada nilai minusnya. Ini X1, kemudian X5. Jadi tingkat X1 dan X5. X1 sudah masuk, kemudian X5 ini adalah yang terakhir sepertinya. Nah, kemudian di sini adalah kondisi yang sudah optimal, yaitu ketika fungsi tujuan tersebut sudah tidak ada yang bernilai minus atau kurang dari 0. Nah, kemudian di sini kita temukan fungsi tujuannya sebesar 1.543.280. Kemudian di sini sebagai kesimpulannya kita temukan fungsi tujuannya 1.543.280 dengan X1 sebanyak 10 unit, kemudian X3 sebanyak 25 unit. Nah, untuk ini sendiri masih belum dibulatkan, karena yang dibulatkan hanya dijelaskan ketika di makalah saja. Yang di sini kami masih hasil perhitungan yang asli. Ini 9 X5 sebanyak 9 unit, X7 25 unit, kemudian X11 10 unit, dan seterusnya seperti itu. Nah, tetapi di sini perhitungan kami masih belum lengkap karena di sini kami hanya menampilkan variabel keputusan saja, sedangkan variabel surplusnya belum kami perlihatkan. Nah, untuk variabel surplus sendiri bisa dilihat selengkapnya di link ini di web hanifproject.infinitivefreeapp.com/19/2001_prolin. Nah, di sini akan maaf. Nah, di sini adalah bentar. Nah, ini adalah program yang lengkap. Nah, ini adalah solusi basis visible awal sebelum mulai iterasi. Nah, di sini baru kami memperlihatkan variabel surplusnya. Bentar, ini nah ini sudah. Nah, di sini kami perlihatkan variabel surplus di sini, dimana di sini masih 1 1 1 0 semua. Kemudian di sini perlahan-lahan kami hitung
perlahan-lahan berubah seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah sudah optimal, hasil yang sudah optimal, di mana variabel fungsi tujuan sendiri sudah tidak ada yang bernilai negatif, akan tetapi jika dihitung di WinKSB, dia masih lanjut satu iterasi lagi, karena di sini masih terdapat variabel surplus yang bernilai negatif seperti itu. Tetapi juga nilai yang dihasilkan tidak berbeda jauh, dan juga apabila hasil akhirnya dibulatkan, hasil akhir dari program kami mendapatkan nilai yang lebih tinggi, yaitu ini adalah nilai dari program kami, sedangkan ini adalah nilai dari WinKSB jika dibulatkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.